Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cieng April Lorenza, NIM 2004195. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 9, yaitu di mana itu merupakan tugas mata kuliah perilaku organisasi. Yaitu kita pada pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang nilai sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi. Indikator yang akan dibahas di sini, yang pertama yaitu jenis-jenis nilai, yang kedua yaitu pembentukan dan perubahan sikap, yang ketiga yaitu hubungan nilai, sikap, dan perilaku individu, yang keempat yaitu pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Langsung saja masuk pada indikator yang pertama, yaitu jenis-jenis nilai. Pertama dulu kita akan mengetahui apa itu nilai. Nilai yaitu keyakinan dasar bahwa sebuah mode, tindakan atau spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Atau dapat kita pahami bahwa nilai adalah tindakan seseorang terhadap suatu objek. Jenis nilai ada dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal yaitu merujuk pada hasil akhir yang diinginkannya. Contohnya, kesejahteraan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, dan kebaikan. Sedangkan nilai instrumental yaitu merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai instrumental atau alat untuk mencapai nilai terminal. Contohnya yaitu ekonomi dan harapan diri, disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Untuk lebih mengenal jenis-jenis nilai tersebut, mari kita bedakan. Yang pertama yaitu nilai terminal, yaitu suatu hidup nyaman, contohnya hidup makmur, hidup menggairahkan, hidup aktif, merangsang, rasa berprestasi, kontribusi tahan lama, susunan dunia damai atau bebas perang dan konflik, kesamaan, persaudaraan, kesempatan yang sama. Sedangkan nilai instrumental yaitu ambisius, kerja keras, bercita-cita tinggi, berpikiran luas, compatible atau mampu, efektif, riang, senang, gembira, berani, tegak mempertahankan keyakinan. Indikator yang kedua yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Pembentukan sikap terbentuk dari pengalaman dengan melalui proses belajar. Menurut Rosser, 1951 menyatakan bahwa sikap terjadi setelah individu mengadakan internalisasi dari hasil-hasil. Yang pertama, observasi yang dilakukan terhadap kelompok dan kejadian serta pengalaman partisipasi individu dengan kelompok yang dihadapinya. Yang kedua, perbandingan pengalaman individu yang mirip dengan respon atau reaksi yang diberikannya serta hasil dari reaksi terhadap dirinya. Yang ketiga, keterlibatan emosi terhadap pengalaman pada suatu kejadian. Suatu kejadian yang telah menyerap perasaan seseorang lebih sulit dilupakannya, sehingga reaksinya merupakan reaksi berdasarkan usaha menjauhi situasi yang tidak diharapkannya. Yang keempat, perbandingan antara sesuatu yang dihadapinya dan pengalaman orang lain yang dianggap lebih berpengalaman, lebih ahli, dan sebagainya. Pembentukan dan perubahan sikap dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pribadi yang memegang peranan. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Faktor eksternal. Faktor ini terdapat pada luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Perubahan sikap pada individu ada yang terjadi dengan mudah dan ada yang sukar atau tidak mudah.
Hal ini bergantung pada kesiapan seseorang untuk menerima atau menolak perangsangan yang datang kepadanya. Selain itu, perubahan sikap tidak hanya menyebabkan perubahan yang tadi pada diri seseorang, tetapi juga menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat dan kebudayaan. Pada indikator ketiga, yaitu hubungan nilai, sikap, perilaku individu. Orang dapat menilai sikap dan moral seseorang apabila sudah diwujudkan dalam perilaku. Begitu juga sebelum berperilaku akan menilai baik buruknya, bermoral atau tidaknya, berguna atau tidak berguna hubungannya. Hubungan keduanya sangat kompleks dan merupakan hubungan resiprokal atau saling mempengaruhi. Sikap bisa mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, perilaku juga bisa mempengaruhi sikap. Dampak perilaku terhadap sikap merupakan kebutuhan seseorang untuk membenarkan perilakunya. Oleh karenanya, besarnya perubahan sikap seseorang sangat bergantung pada besarnya kebutuhan seseorang untuk membenarkan perilakunya. Dalam hubungan sikap dan perilaku, yaitu dalam organisasi, sikap adalah komponen penting untuk perilaku, di mana nantinya dalam organisasi bagaimana sikap dibentuk, bagaimana mereka berhubungan dengan perilaku kerja nyata, dan bagaimana mungkin mereka dapat diubah. Dan nilai menjadi komponen penting dari sikap karena nilai menjadi dasar bagaimana individu akan merespon lingkungannya, maka muncullah sikap. Selanjutnya, indikator yang keempat, yaitu pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Anggota organisasi atau individu di dalam organisasi yang merupakan individu dalam organisasi harus terlibat aktif dalam proses ini. Perilaku individu ini memainkan peran penting dalam kehidupan organisasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut merupakan urat nadi perkembangan organisasi. Dengan kata lain, perilaku individu adalah suatu organisasi pasti berdampak pada perilaku organisasi. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku individu, dan setiap individu dalam organisasi berperilaku berbeda. Perbedaan perilaku adalah bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Perilaku karyawan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konsep kepribadian. Kepribadian juga mengacu pada persepsi, sikap, pembelajaran, dan motivasi untuk usaha apapun. Pemahaman berlaku tidak lengkap jika kepribadian tidak diperhatikan dan dipahami sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.